Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Meskipun lewat ibadah virtual, saya percaya saya berjumpa dengan orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita percaya di setiap musim kehidupan kita, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena satu hal, yaitu kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin, saudara, haleluya. Oleh sebab itu hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita mau terima kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, bukan dengan kekuatanku Tuhan kami boleh jalani hidup ini, tetapi hanya karena kekuatan yang daripadamu. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau berikan lagi kesempatan buat kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada melingkupi setiap kami, orang-orang yang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya ibadah kami ini diberkati dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Roh Kudus yang menguasai setiap kami Tuhan, sehingga kami bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut.
Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidup Tuhan. Jika selamanya Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, Yesus,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya cintai dan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat, dan terimalah damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah habis-habisnya. Syukur kepada Tuhan karena kita masih mendapatkan perkenanannya berada di hari Minggu terakhir dari tahun 2020. Tahun yang sangat berat, tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun yang begitu mencekam bahkan menakutkan. Tapi kalau kita bisa melewati semuanya itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk hidup, berkarya, dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah yang setia sampai selama-lamanya. Mari kita buka Alkitab kita, membaca Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terjemahan lama, tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. Kalau saya menggabungkan dua istilah bertahan dan bertekun, maka saya dapat menyimpulkan apa yang dimaksud di dalamnya adalah setia sampai akhir. Ketika kita setia sampai pada akhirnya, kita akan diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi hari-hari kehidupan kita pasti ada satu titik di mana Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, berkatnya yang luar biasa untuk kita menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang dari ayat ini ialah penegasan Tuhan Yesus dalam rangka menjawab pertanyaan murid-muridnya yang datang dan berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ayat 3. Lalu Yesus menjawab ayat 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Yesus menjelaskan bahwa menjelang kedatangannya kali yang kedua yang sudah sangat dekat akan terjadi aneka krisis. Krisis multidimensi. Ada banyak sekali situasi yang sangat tidak menyenangkan menurut daging ini. Dan dalam kondisi seperti ini, Nats Alkitab kita menegaskan bahwa orang yang bertahan sampai ke akhir, orang yang bertekun sampai ke akhir, siapa yang setia sampai ke akhir akan diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sisi lain saya melihat Nats ini berada dalam sebuah konteks yang walaupun ada kesukaran hidup, ada masalah-masalah yang sangat mengerikan, tetapi semua itu tidak bakal membuat rencana Allah sukar untuk digenapi. Tidak. Bagaimanapun rencana Allah tidak akan gagal. Janji-janjinya kepada kita, terutama orang yang setia, pasti akan dibuktikan dan digenapi oleh Tuhan. Dan oleh karena itu pada ayat 14, Yesus berkata begini, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan." Apa artinya? Bahwa kesulitan, kesukaran, bencana-bencana tidak akan dapat menghalangi pergerakan gereja, pergerakan umat Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Percayalah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanapun keadaan di depan kita, rencana Allah tetap jalan. Baik rencana Allah secara umum maupun rencana dan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya mau lengkapi khotbah saya dengan menunjukkan orang-orang yang setia
benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan juga dalam arti selamat dari masalah, selamat dari kesulitan dan kesukaran, selamat dari ancaman dan bencana-bencana, selamat dari penderitaan. Dan pada akhirnya karena kesetiaan mereka, mereka diangkat oleh Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka jadi berkat bagi generasi mereka, bahkan pada generasi sesudah mereka, sampai pada generasi kita hari ini. Ada banyak orang yang setia di dalam Alkitab, tapi dengan cepat saya akan mengangkat 7 tokoh, 7 figur dalam Alkitab yang telah menunjukkan kesetiaan, sekalipun perjalanan hidup mereka dipenuhi dengan halangan, rintangan, kesukaran, keberatan hidup, bahkan aniaya. Orang yang pertama adalah Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Abraham ada kekurangannya juga, akan tetapi secara umum saya dapat mengatakan bahwa Abraham itu adalah orang yang setia. Nomor 1, dia setia untuk melakukan perintah Tuhan. Contohnya saja, Tuhan memerintahkan dia untuk keluar dari negerinya, tinggalkan keluarganya, pergi ke satu negeri yang tidak disebut di mana tempat itu. Tapi Abraham ikut saja sebagai bukti kesetiaannya kepada Tuhan, kepatuhan dan ketaatannya kepada Tuhan untuk berjalan ke satu tempat yang belum jelas arahnya di mana, tujuannya di mana. Hal ini menunjukkan kepada kita bukan sekedar Abraham percaya dan yakin betul kepada Tuhan, tapi Abraham setia pada perintah Tuhan. Ketika kemudian Abraham menikmati janji Tuhan, lahir anak dari perkawinannya dengan Sarah. Ketika anak itu menanjak besar, menanjak remaja, Tuhan bilang, Abraham, pergilah ke gunung yang akan aku tunjukkan kelak kepadamu. Persembahkanlah anakmu sebagai korban di sana. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa mempersoalkan mengapa Tuhan memberi perintah seperti ini, Abraham segera pergi. Abraham taat, Abraham setia kepada perintah Tuhan. Dan pada akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Kesetiaan kita kepada perintah Tuhan, itu bukti ketaatan kita, itu bukti iman kita yang betul-betul kepada Tuhan. Buahnya akan ada mujizat yang Tuhan sediakan. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham adalah orang yang setia dalam hal menunggu janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menjadikan dia satu bangsa yang besar. Tapi sejak janji itu diterima, 1 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda bahwa Sarah akan melahirkan anak. Tapi Abraham tetap setia menantikan janji Tuhan. Saudara, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya suka bilang bahwa Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya menurut caranya sendiri. Maka semuanya menjadi indah pada waktunya. Mari kita belajar dari Abraham. Untuk setia sampai akhirnya Abraham diberkati. Abraham menjadi berkat karena kesetiaannya kepada Tuhannya. Orang yang kedua, Ayub. Ayub oleh banyak peneliti Alkitab menyebut bahwa Ayub ini hidup kira-kira satu zaman dengan Abraham. Kita tahu betul tentang kisah Ayub ini. Terutama bahwa Ayub ini sekalipun menderita, dia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia kehilangan segala-galanya, kehilangan harta benda hanya dalam 1 hari. Kehilangan anak-anaknya semuanya hanya dalam 1 hari. Kehilangan istri yang takut Tuhan.
Saya mengatakan ini karena istrinya kemudian mengajak Ayub untuk mengutuk Allahnya dan matilah. Ayub kemudian berkata, perkataanmu itu seperti perkataan perempuan yang gila. Artinya apa? Ayub tidak setuju dengan penolakan terhadap Allah, dengan tidak menerima apa yang Allah izinkan terjadi. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ujungnya dia kehilangan kesehatan. Dari batok kepalanya sampai telapakan kaki. Penuh dengan bisul yang busuk. Dagingnya mulai tergerus. Benar-benar kulit bungkus tulang. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di tengah penderitaannya, Ayub berkata bahwa Tuhan mengenal jalan hidupku. Dan seandainya ia Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Betul. Ayub kemudian karena kesetiaannya yang ditilik oleh Tuhan. Tuhan memulihkan keadaannya. Dan dia diberkati 2 kali lipat dari apa yang dia punya dahulu. Dari orang yang pernah sakit luar biasa. Kemudian melahirkan anak-anak yang cantik sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub setia sampai akhir. Maka Tuhan memulihkan keadaannya. Kalaupun di antara kita ada yang sedang mengalami seolah kehilangan ini, kehilangan itu. Saya mau berkata, kehilangan kita jauh lebih kecil dari kehilangan yang dialami oleh Ayub. Tapi dalam kehilangan itu, dalam penderitaannya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Pada satu titik, Tuhan pulihkan dia, menggantikan apa yang hilang, bahkan sampai 2 kali lipat. Orang yang ketiga, Yusuf, anak Yakub. Saudara bisa melihat itu dalam kitab Kejadian, tapi saya tidak usah mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat demi ayat. Karena kisah Yusuf ini juga sangat familiar di kalangan orang Kristen. Bahwa Yusuf ini pernah bermimpi. Dan mimpi itu seakan menunjukkan dia mempunyai masa depan yang luar biasa. Bahkan kemudian saudara-saudaranya, ibu bapaknya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Kenyataannya bahwa kondisinya tidak seperti impiannya. Apa yang dia hadapi tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia mengalami keadaan dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian memang dinaikkan kembali, lalu dijual kepada saudagar Ismaili. Yusuf tetap setia. Di Mesir dia dijual kepada Potifar. Di satu sisi mendapatkan kepercayaan dari Potifar, di sisi lain istri Potifar mengajak untuk melakukan hal yang tidak patut dilakukan. Tapi karena kesetiaan Yusuf menjaga integritas pribadinya sebagai orang yang takut Tuhan, dia menolak apa yang disajikan oleh istri Potifar. Sayangnya itu justru membuat Yusuf dipenjara. Semakin lama seolah semakin jauh dari janji Tuhan, dari rencana Tuhan, dari impian yang dia impikan, dari harapan yang mungkin diharapkan. Dia duduk di dalam penjara. Seakan tidak ada masa depan. Tapi justru dari penjaralah Tuhan mengangkat Yusuf secara luar biasa. Karena kesetiaan Yusuf. Jika jalan hidup kita seperti Yusuf, tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita rencanakan, sama sekali jauh panggang dari api dengan apa yang kita impikan. Saya mau berkata kepada jemaat, tetaplah setia. Nantikanlah Tuhan bertindak dan Tuhan akan membuat hal-hal yang luar biasa. Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kemudian kakak-kakaknya datang, sujud menyembah. Papanya kemudian datang menyembah kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang luar biasa diberkati, mendapatkan otoritas dan kepercayaan yang luar biasa di Mesir. Abraham
Ayub, Yusuf. Yang keempat, Elia. Elia adalah seorang nabi yang hidup di tengah morat-maritnya akhlak, moralitas, dan hidup keagamaan orang Israel. Di bawah pimpinan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Ada tekanan yang luar biasa yang kemudian mendesak Elia untuk bersembunyi. Tapi kemudian Tuhan datang kepada Elia. Pergilah ke sungai Kerit. Engkau akan minum di sana. Dan aku telah memerintahkan burung-burung gagak memberi makan kepadamu. Saudara, kisah burung gagak memberi makan kepada tokoh Alkitab baru pada Elia. Sebelumnya ini tidak pernah dikenal. Tapi Elia tidak bertanya, Tuhan, bagaimana caranya burung gagak, burung yang liar, akan memberi makan kepada saya? Burung yang cenderung mengambil makanan orang lain, sekarang akan memberi makan kepada saya. Elia tidak persoalkan dan pertanyakan. Elia pergi saja. Dia diam di tepi sungai Kerit. Dia minum dari air sungai Kerit. Tiap hari burung gagak dengan setia memberi makan kepada Elia. Kenapa saudara? Karena Allah yang setia. Seolah merepresentasikan dirinya bagaikan burung gagak yang setia melayani Elia. Dan Elia juga menunjukkan kesetiaannya. Tiba saatnya sungai Kerit menjadi kering. Tuhan bilang, Elia, pergilah ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia pergi tanpa mempertanyakan janda ini apakah punya kesanggupan untuk memberi makan kepada saya. Cerita Alkitab ternyata janda ini yang punya satu orang anak, mereka berdua tinggal menunggu mati. Tepung dan minyak dalam tempayan tinggal sekali diolah, mereka makan dan mereka menunggu kematian. Itu yang dikatakan oleh janda ini yang sedang memungut kayu bakar dengan anaknya. Tapi kemudian Elia yang setia menantikan janji Tuhan dan karya Tuhan. Dia malah melakukan sesuatu. Setelah minta air, perempuan itu belum jauh, dia bilang, ibu kembali lagi. Buatkanlah aku roti bundar. Sesudah itu aku makan baru kamu makan. Saudara, Elia percaya saja bahkan mengeluarkan perintah yang saya tahu Tuhan yang menggerakkan hatinya. Dan dia menunjukkan kesetiaannya, dia lakukan. Maka mujizat pun terjadi. Tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis. Selama musim kelaparan, mereka terpelihara, baik Elia, janda itu dan anaknya. Di ujungnya anaknya mati. Tapi kemudian Tuhan melakukan mujizat. Lagi-lagi kita melihat kepada orang yang mau setia sampai akhir. Bukan hanya pada akhirnya menerima keselamatan. Tapi hari-hari hidupnya diwarnai dengan perbuatan Tuhan yang maha besar. Ada mujizat untuk Elia. Yang kelima, Elisa. Suksesornya Elia. Yang meneruskan pelayanan Elia. Adalah tipe seorang yang setia. Itu digambarkan dalam 2 Raja-Raja pasal 2, nanti saudara baca di rumah. Ketika Elia hendak naik ke sorga, dan rupanya Elia sudah memberitahu kepada semua murid-muridnya. Sehingga pada satu saat murid-muridnya berkata, Elisa, Tuhanmu itu mau diangkat naik ke sorga. Tapi Elia berkata, saya juga tahu, diamlah kamu. Elisa tahu bahwa Elia akan naik ke sorga. Seperti apa kelak nantinya, dia tidak tahu. Dia hanya menunjukkan kesetiaannya. Dan di ujung kesetiaannya, dia mendapatkan kuasa 2 kali lipat dari Elia. Orang yang tidak setia, ada 50 murid di Yerikho yang menggoda Elisa untuk gak usah lanjutkan perjalanan. Mulai dari Gilgal ke Betel. Murid-murid di Betel keluar dan berkata, Elisa, Tuhanmu akan diangkat.
Dia bilang, saya juga tahu, diamlah kamu. Elia bahkan berkata, benar Elisa, kamu tinggal di sini. Dia bilang, demi Tuhan dan demi Tuanku, saya tidak akan meninggalkan Tuanku. Satu tanda kesetiaan. Berjalan sampai di Yeriho, keluar lagi 50 murid di sana. Elisa, Tuanmu akan diangkat. Saya juga tahu, diamlah kamu. Ditambahi lagi oleh Elia, betul Elisa, kamu tinggal di sini karena aku mau ke Yordan. Elia berkata, demi Tuhan dan demi Tuanku, aku tidak akan meninggalkan Tuanku. Setia, setia, setia. Sampai di tepi Yordan, Elia memukul sungai Yordan terbelah. Elia dan Elisa kemudian menyeberang karena mujizat Tuhan. Di seberang, Elia berkata, Elisa, mintalah apa yang engkau kehendaki. Elisa bilang, saya minta 2 bagian dari roh Tuhan. Elia berkata, permintaanmu itu sukar. Tapi jika sekiranya aku terangkat naik ke sorga, jadilah seperti apa yang kau minta. Elia yang setia sampai akhirnya diangkat oleh Tuhan. Tidak melalui kematian. Elisa yang setia mengikuti Elia, akhirnya mendapatkan double porsi. Kuasa 2 kali lipat ganda dari apa yang ada pada Elia. Dan kemudian Elisa melakukan begitu banyak pelayanan yang sangat menakjubkan karena kesetiaannya. Orang yang ke-6, sekaligus saya mau bicara 3 orang. Elimelek, Orpa, dan Rut. Elimelek adalah tipologi dari orang yang tidak setia. Hanya karena melihat di depan matanya bahwa daerahnya Bethlehem ditimpa dengan kelaparan. Dia mau membawa Naomi istrinya, Mahlon dan Kilion kedua anaknya ke Moab. Tentu dengan harapan bebas dari kelaparan di Bethlehem dan hidup berkelimpahan di Moab. Di Moab, Mahlon dan Kilion sempat menikah. Satu dengan Rut, satu dengan Orpa. Tapi kemudian Elimelek yang tidak setia mati. Anaknya yang tentu dia harapkan, tapi karena mendapatkan semacam teladan tidak setia, kedua anaknya juga mati. Tinggallah Naomi, Rut, dan Orpa, anak-anak mantunya. Satu saat Naomi dengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah mengadakan pemulihan dan ada banyak makanan di sana. Naomi kemudian berniat pulang ke Moab. Rut dan Orpa ikut juga. Di batas kota, Naomi bilang, Rut, Orpa, lebih baik kamu pulang. Saya sudah tidak punya apa-apa. Kalau saya nanti dimungkinkan untuk kawin dan melahirkan seorang anak, mana mungkin kamu menunggu itu? Lebih baik pulanglah. Apa yang saya mau sampaikan? Seakan-akan bersama Naomi tidak ada masa depan. Tidak ada jaminan. Maka Orpa berkata, baik ibu, saya pulang. Dia berhenti dalam perjalanannya mengikut Naomi. Tidak ada kisah selanjutnya tentang Orpa. Naomi kemudian berkata, Rut, lihat saudaramu sudah pulang. Tapi Rut berkeras, tidak, saya akan ikut. Di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau mati dan dikuburkan, di situ aku mati dan dikuburkan. Allahmu adalah Allahku. Ini pernyataan sekaligus tindakan iman dari seorang Rut. Dan bangsamu adalah bangsaku. Dia setia ikut. Walaupun bersama Naomi secara kasat mata tidak ada harapan. Tapi dia jalan terus dengan kesetiaan. Kita tahu cerita ini akhirnya Rut menikah dengan Boas. Kerabat dari Naomi. Orang yang kaya di Bethlehem.
dari keturunan Boas dan Rut ini, kemudian lahir mata rantai untuk kemudian Yesus dilahirkan. Kesetiaan dari seorang Rut sampai akhir tidak membuat masa depannya kelam, tidak membuat dia kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Justru dia mendapatkan begitu banyak dan keistimewaan dari Tuhan. Orpa yang tidak setia, Elimelek yang tidak setia. Alkitab melarang orang Israel orang Moab masuk dalam perhimpunan orang Israel. Sekarang warga Israel datang di Moab, tidak setia kepada Tuhan. Yang dia temui hanya kematian. 2 anaknya meninggal. Tapi Rut menunjukkan kepada kita sebuah kesetiaan sampai akhir hidupnya diberkati. Yang ketujuh, yang terakhir, Daud. Raja Daud beda dengan Yusuf. Daud tidak pernah mendapat mimpi seperti Yusuf akan jadi orang besar. Menurut saya Daud sendiri tidak pernah berpikir dia akan menjadi raja. Karena dia punya kakak-kakak, 7 kakaknya. Dan di zaman dulu, kalau ayah raja, ayah meninggal, anaknya ganti. Dan seterusnya. Maka Daud tidak pernah bermimpi akan menjadi seorang raja. Kemudian, waktu Tuhan memecat Saul dan akan mengangkat seorang raja, ternyata Daud yang adalah pilihan Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah Daud diurapi, justru musuh datang menyerang. Ayah mertua mau membunuh dia. Dia menghadapi jalan yang berliku, dia menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dia menghadapi tekanan demi tekanan. Dia diancam untuk dibunuh. Perjalanan Daud adalah perjalanan yang luar biasa mengerikan. Tapi keadaan yang mengerikan tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Tidak akan pernah membunuh janji Tuhan untuk Daud. Daud terpelihara. Daud diberkati. Daud menjadi berkat pada masanya. Dan Daud meninggalkan warisan ilahi kepada anaknya Salomo. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang saya mau sampaikan dari 7 tokoh di dalam Alkitab ini? Mari kita belajar setia seperti mereka. Setia sampai akhir. Walaupun hidup kita seolah menghadapi kabut. Kondisi di depan kita gelap. Yang kita lihat hanya badai. Seolah akan menghentikan perjalanan kita. Saya mau berkata jangan berhenti di tengah badai. Teruslah berjalan. Tunjukkan kesetiaan. Badai pasti berlalu. Anugerah Tuhan akan tercurah pada kita. Saya tutup dengan satu cerita. Seorang ayah bersama anaknya mengadakan perjalanan dengan mobil. Anaknya duduk di belakang kemudi, mengemudikan mobil ke arah yang mereka tujui. Setelah beberapa puluh kilometer, Bapak Ibu Saudara semua, cuaca berubah secara tiba-tiba. Awan hitam menudungi, angin kencang bertiup, langit menjadi gelap. Angin kencang berubah menjadi badai yang sangat menakutkan. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Anak ini sambil menyetir dia berkata, bagaimana ayah? Kita menepi juga, kita berhenti juga. Ayahnya berkata, teruslah nak. Maka anaknya tetap menjalankan mobil itu. Langit makin gelap. Angin bertiup semakin kencang, badai menghempas, disertai hujan yang begitu deras. Beberapa pohon bertumbangan, ada benda-benda besar yang bahkan diterbangkan oleh badai. Anak ini berkata dalam ketakutan, ayah. Ayahnya berkata, teruslah mengemudi, jangan berhenti, sambil terus menatap ke depan. Anaknya kemudian harus mengemudikan dengan bersusah payah. Hujan lebat turun. Jarak pandang begitu dekat. Hanya beberapa meter. Tapi dengan sangat berhati-hati. Tapi dengan ketekunan dan kesetiaan. Anak itu terus mengemudikan. Beberapa kilometer ke depan. Cuaca mulai berubah. Hujan mulai reda. Sinar matahari mulai nampak. Mereka tiba
di daerah yang kering. Lalu ayahnya berkata, "Nak, silakan berhenti dan turunlah." Padahal mereka belum sampai di tujuan. Anaknya bertanya, "Kenapa sekarang kita berhenti, ayah?" "Turunlah agar engkau bisa melihat apa yang terjadi seandainya kita berhenti di tengah badai." Sang anak menepi. Dia keluar dari mobil. Dia melihat jauh di belakang. Badai masih menggoncangkan semua yang ada. Suasana begitu gelap dan kelam. Dan dia bayangkan orang-orang yang berhenti di tengah badai tetap terjebak di dalam badai. Orang yang menepi, yang tidak mau meneruskan perjalanan dengan alasan ada badai. Mereka justru terkurung di dalam badai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari kisah ini saya mau berkata, kalaupun kita sedang berjalan di dalam badai, jangan pernah berhenti. Teruslah maju ke depan. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yakinkan dirimu bahwa badai pasti berlalu. Bahkan yakinkan dirimu bahwa Tuhan tidak membiarkan. Malah Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat terbang mengatasi badai seperti burung Raja Wali. Abraham tidak pernah tahu akhir hidupnya seperti apa. Demikian juga dengan Ayub, tidak pernah diberitahu bahwa dia akan mengalami ini dan itu dan kemudian menjadi seperti ini. Yusuf tidak pernah diberitahu bagaimana jalan hidupnya dan akhir hidupnya kecuali mimpi yang dia impikan. Selebihnya dia tidak tahu. Elia tidak tahu kapan kelaparan akan berhenti. Apa yang harus dia kerjakan? Memang ada petunjuk ke sungai Kerit, ke Sarfat, tapi bagaimana akhir hidupnya tidak diberitahu. Dia sendiri pada saat mau diangkat, dia bilang, "Permintaanmu Elisa sangat sukar untuk saya genapi. Tapi kalau Tuhan angkat." Kenapa kalau Tuhan angkat? Karena tidak diberitahu dia akan diangkat hidup-hidup. Akan dijemput oleh rata, oleh kereta api, oleh kuda-kuda yang berapi dari sorga. Tidak diberitahu, tapi dia jalan terus. Begitu juga dengan Elisa, tidak diberitahu akan mendapat apa. Dia hanya menunjukkan kesetiaan. Dan di seberang Yordan dia berkata, aku minta kuasamu 2 kali ganda. Akhirnya Elisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Rut tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Daud tidak pernah membayangkan, tidak timbul di hati. Dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah mendengar dia akan jadi seperti apa. Yang fakta di depan mata, dia jalani kehidupan yang sukar. Tapi karena kesetiaannya, pada akhirnya dia diberkati oleh Tuhan secara luar biasa dan jadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jemaat Karmel, jangan berhenti di tengah badai. Jangan berhenti di tengah kesulitan dan kesukaran. Terus maju karena kita tidak berjalan sendiri. Percayalah, badai pasti berlalu. Kalaupun badai belum berlalu, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk terbang mengatasi badai dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Di akhir tahun ini, minggu yang terakhir, Tuhan mengajarkan kita untuk setia sampai akhir. Masuki tahun 2021 dengan kesetiaan sampai kapanpun. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya nanti kehidupan kita. Yang Tuhan beritahu, setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat, kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan sebuah pujian seperti wanita yang mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus.
Setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjadi umat-Mu yang setia, pelayan-pelayan-Mu yang setia, setia sampai akhir. Karena dengan kesetiaan ini, kami akan diberikan masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang diberkati, masa depan di mana kami sudah jadi berkat baik pada orang-orang di sekitar kami, pada generasi kami, bahkan generasi yang akan datang. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menghidupkan firman-Mu ini untuk menjadikan kami semua jemaat GPD Karmel sebagai orang-orang yang setia sampai akhir kami menutup mata. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Ada anak-Mu yang kembalikan milik-Mu. Engkau melihat dan menilik dengan jelas untuk memberkati mereka dengan segala berkat yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang tahu melakukan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara Bapak Ibu meletakkan persembahan di tempat yang Bapak Ibu sendiri sudah sediakan, saya menyampaikan pengumuman bahwa akhir tahun dan tahun baru kita hanya mengadakan ibadah satu kali saja, Old and New Year. Itu pun kita lakukan secara virtual yang akan disiarkan melalui kanal YouTube Karmel Ministry dan fasilitas-fasilitas lain. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikutinya mulai jam 11 tengah malam sampai akhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri sekali lagi, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di akhir dari ibadah kami, ibadah di minggu terakhir dari tahun 2020, tahun yang sangat berat, tahun yang penuh dengan pergumulan, bahkan tahun yang mencekam, menakutkan kami semua. Tapi kalau kami diberikan perkenanan untuk dapat hadir lagi di minggu terakhir ini, untuk dapat berdiri
menyanyi, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ini semua terjadi karena kebesaran-Mu yang melindungi kami, karena kebesaran-Mu yang memberikan penyediaan bagi kami, karena kebesaran-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami menyatakan kepadamu, kami mau setia sampai akhir, karena Engkau adalah Allah yang setia, setia memelihara kami, tidak hanya di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, Engkau tidak berubah, Engkau Allah Immanuel, akan menyertai kami, akan melindungi kami, akan memberkati kami, akan membuat kami diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima berkat ibadah ini dan hamba-Mu memberkati semua jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan, tunjukkanlah janji-Mu bahwa orang yang beribadah, roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, dan segala penyakitnya dilalukan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang bergumul dengan kesakitan, mengalami gangguan kesehatan. Kami tidak sebut nama-nama mereka, dan separah apa penyakit mereka, yang kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan kami mohon ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, sembuhkan semua yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami untuk jemaat yang terpisah dari keluarga, baik di luar kota, di luar daerah, bahkan sampai di luar negeri. Biar penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi nikmat kehidupan mereka. Berkati pula jemaat yang berulang tahun hari ini. Di sepanjang akhir bulan Desember ini, diberkatilah dengan berkat spesial, agar di umur yang baru, di usia yang baru, mereka mendapatkan berkat-berkat baru, anugerah baru, untuk menjadikan kami berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, semua pergumulan kami, semua air mata kami percaya Engkau memperhatikannya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menjadikan kami orang-orang yang luar biasa, meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu mari jemaat sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun yang baru 2021, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang. Selamat mengakhiri tahun yang lama dan bersiap menyongsong tahun baru dengan rahmat baru dan anugerah yang baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.